kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado. Saat ini dalam Sulut Bicara saya sudah bersama-sama dengan PLT Ketua Pengprov IKASI Sulut, Bapak Os Tarega. Selamat pagi Pak Os. Selamat pagi. Dan juga di sini sudah ada atlet nasional Anggar Sulawesi Utara, adalah generasi muda Sulawesi Utara. Ini Bung Richard Tarega. Selamat pagi Bung Richard. Oke, pendengar, seperti yang topik yang akan kita bahas dalam Sulut Bicara ini terkait dengan cabang olahraga Anggar Sulawesi Utara menuju PON Bela Diri 2026. Nah, tentunya apalagi terinformasi untuk PON Bela Diri 2026 ini dilaksanakan di Kota Manado. Ya, tentunya sebagai, boleh dikatakan sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan PON Bela Diri 2026 ini, Sulawesi Utara harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kalah dari daerah-daerah lain. Nah, oke, kita ke Pak Os dulu terkait dengan Pak Os Tarega, terkait dengan persiapan cabang olahraga Anggar Sulawesi Utara untuk menghadapi PON Bela Diri 2026. Silakan. Salam olahraga. Jaya. Ya, pertama-tama tentunya cabang kita olahraga Anggar di Sulawesi Utara dalam menghadapi PON Bela Diri tahun 2026 ini itu sudah kita persiapkan. Jadi dari Januari kita sudah latihan walaupun baru tes luar sebagai persiapan, sebab nanti memasuki tes dalam program KONI provinsi. Nah, memang apa yang harus kita siapkan, sebab kita menjadi tuan rumah di dalam pelaksanaan PON Bela Diri tahun 2026 ini. Oleh sebab itu memang pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur, begitu juga Ketua Umum KONI mempersiapkan tim, bukan cuma Anggar, adalah pencabang olahraga, dalam rangka untuk mempersiapkan agar supaya kita sebagai tuan rumah boleh sukses di dalam penyelenggara, begitu juga sukses dalam prestasi. Oleh sebab itu bagaimana upaya-upaya dari pemerintah, begitu juga dari KONI Provinsi Sulawesi Utara untuk mempersiapkan kita sebagai atlet-atlet yang akan turun di dalam pekan olahraga bela diri ini di Manado. Oke. Kalau untuk Anggar sendiri kesiapannya seperti apa? Nah itu, sekarang Anggar sedang dalam persiapan tahapan-tahapan. Kita sudah masuk di tahapan pelatihan khusus, yaitu dalamnya adalah sebagaimana mereka sudah ada privat lesson itu sudah masuk dalam persiapan khusus. Sebab mengingat kita waktu ini tinggal 4 bulan kalau dia jadi bulan Juli. Nah, itu kita sudah matangkan di dalam masalah-masalah teknik permainan itu, pertandingan itu. Nanti pada waktu 2 bulan terakhir kita masuk dalam kompetisi, jadi simulasi pertandingan. Oke. Kalau untuk penjaringan untuk atlet-atlet muda berbakat yang nantinya mungkin sudah ada yang telah direkrut untuk PON Bela Diri. Ya. Dalam waktu dekat ini.
Kita ini tim, sudah tim. Sebab pada waktu Porprov yang lalu itu hasil Porprov itu kita ambil. Sebab itu adalah seleksi yang memang betul-betul tercakup seluruh Sulawesi Utara. Hasil Porprov itu kita ambil untuk masukkan ke dalam tim. Tapi kalau ada hal-hal 1-2 atlet yang mungkin berkendala dengan situasi kondisi atau pekerjaannya itu kita ganti. Oke, kalau untuk atlet ini berapa banyak yang nanti akan diikutsertakan dalam PON bela diri? Nah, kalau Anggar ini PON bela diri ini full tim kita. Kebetulan kita tuan rumah, jadi kita full tim 24 orang. 24 orang. Dengan 4 pelatih. 4. Oke, kalau terkait untuk venue atau tempat yang nantinya pelaksanaan ini, apakah juga sudah disiapkan? Mengenai venue ya sudah, dari juga tim dari Kodim Pusat kemarin datang sudah melihat venue pertandingannya untuk kita mungkin di Hall A, Hall B. Hall B itu sebagai pelaksana Anggar, pertandingan Anggar memenuhi syarat sebab dia besar dan di sana ada mau dilepas 5 loper itu 5 landasan. Jadi kalau dilihat memang personelnya bagus, boleh. Oke, kalau untuk khusus cabang olahraga Anggar ini dalam PON bela diri, nah ini ada berapa daerah yang sudah memastikan untuk turut ambil bagian dalam PON bela diri? Memang untuk pendaftarannya, tetapi kalau dilihat dari pentingnya PON bela diri ini, jadi hampir sama seperti PON yang kemarin di Aceh pesertanya, sebab ini menjadi juga ajang kejuaraan nasional di ajang PON bela diri ini itu sudah disatukan dengan kejuaraan nasional. Jadi harus semua daerah itu ikut serta kan. Dia kurang lebih itu hampir 30 daerah lah. Kalau yang sudah memastikan saat ini kan kurang berapa bulan lagi, bulan Juli. Nah, ini kalau sudah ada yang sudah memastikan untuk ikut. Sudah banyak. Sebab yang menjadi panitia inti kan dari pusat. Nah, jadi mereka nanti daftar di sana, baru diberikan ini ke panitia Manado, Sulut. Oke. Tadi dari pihak Pemprov IKASI Sulut sudah menyampaikan bahwa persiapan untuk mematangkan para atlet dalam menghadapi PON bela diri 2026 ini sudah dilakukan. Nah, saat ini kan sudah ada Bung Richard Tarega, atlet nasional Anggar Sulawesi Utara. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan informasi tadi bahwa Pemprov IKASI Sulut sudah melaksanakan berbagai pelatihan untuk persiapan? Apakah sudah seperti itu? Nah, dan seperti apa pelatihan-pelatihan itu? Silakan. Terima kasih. Kita sebagai atlet yang kebetulan sudah mulai latihan dari bulan Januari sampai sekarang, itu sangat-sangat termotivasi. Yang pertama, peran dari pelatih juga itu yang sangat-sangat kita bangga, karena sampai saat ini masih berjuang memberikan materi latihan kepada kami yang sangat-sangat luar biasa. Oke, latihan-latihan seperti apa yang dilakukan? Dari Januari kemarin kita sudah mulai dari fisik. Sekarang mulai Februari, Maret sudah masuk di khusus di Anggar, seperti program footwork, seperti program sparring. Mungkin beberapa bulan ke depan akan lebih intens lagi. Oke, ada juga mungkin kegiatan-kegiatan sparring partner yang dilakukan? Ya, ada. Kita sparring partner bersama teman-teman. Kadang ada private lesson juga dari pelatih. Oke. Nah, ini kan tadi informasi ada 24 atlet. Nah, ada 24 atlet itu berapa pria, berapa wanita? 24 atlet. Dia kemungkinan dia setengah-setengah. 12. Oke, kalau untuk optimisme untuk menghadapi PON bela diri 2026 ini bagaimana untuk atlet-atlet yang nanti akan bertarung di PON bela diri? Ya, tentu saja kami para atlet harus berjuang tampil maksimal
mengingat kita adalah tuan rumah Kota Manado, apalagi target yang diberikan Bapak Gubernur itu sangat baik untuk kita. Jadi harus optimis hasil yang terbaik. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, kita akan rehat sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar masih dalam program Dialog Sulut Bicara dengan topik Cabang Olahraga Anggar Sulawesi Utara menuju PON Bela Diri 2026 dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Os Tarega selaku PLT Ketua Pengprov IKASI Sulut dan juga Bung Richard Tarega, atlet nasional Anggar Sulawesi Utara. Dan pendengar, tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana persiapan dari Pengprov IKASI Sulut dan juga atlet-atlet yang nanti akan berlaga di PON Bela Diri 2026. Dan nanti setelah perbincangan selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa berinteraksi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini di 0821 9583 5080. Dan juga pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan dialog kita pada saat ini lewat YouTube RRI Manado. Oke, kita ke Bung Richard Tarega dulu. Nah, ini apa yang memotivasi Anda sehingga Anda tertarik untuk menggeluti cabang olahraga anggar? Karena kan banyak atlet-atlet atau cabang-cabang olahraga yang juga cukup menantang. Apalagi kan kalau melihat dari postur atau tinggi badan ini kan untuk voli atau basket, tinju, ini juga cukup menantang. Kenapa lebih memilih anggar daripada cabang olahraga lain? Terima kasih. Yang pertama, anggar ini seru, dia elegan juga, karena kalau kita sering nonton film-film Eropa itu, jadi mulai terus, oh anggar ini keren dia kalau jadi atlet anggar. Jadi kebetulan saya pelatih nasional juga, jadi diajak, termotivasi menjadi juara karena juga ada juara-juara pada zamannya. Jadi itu. Oke. Nah, kalau Bung Richard ini melihat ini kan sekarang kita generasi muda ini gampang sekali terpancing. Bahkan ini kasus-kasus tarkam, perkelahian antar kampung yang melibatkan generasi muda.
apalagi menggunakan barang sajam. Nah, kalau Anggar juga kan ini barang sejenis sajam kan, karena mungkin mereka bisa melampiaskan apa yang mereka, ya boleh dikatakan mereka itu di cabang olahraga Anggar. Boleh sebenarnya kalau ada teman-teman yang daripada di lorong ya kan, lebih baik mari orang latihan Anggar bisa tersalurkan itu yang seperti itu. Oke, mungkin kalau dari sebagai generasi muda apa yang akan dirasakan didapatkan dampak kepada generasi muda jika mereka melakukan atau beraktivitas berolahraga dan juga latihan Anggar? Ya, pertama kita bisa menyalurkan ke hal-hal yang positif. Kedua, pergaulan kita yang tadi negatif juga menjadi positif juga. Daripada cuman habis-habis di lorong, lebih baik orang kalau mau datang latihan Anggar bersama orang. Ya, sekarang kalau untuk bisa generasi muda untuk latihan atau belajar Anggar ini, kita ke Pak Ostarega dulu. Ini mereka bisa kemana? Mungkin bisa disampaikan agar juga masyarakat atau generasi muda khususnya itu bisa mengetahui mereka kalau mau suka ingin belajar Anggar itu kemana? Ya. Tarang Anggar ini base campnya itu di Bahu. Jadi kita punya klub di Bahu, klub Panther itu memang sudah lama sekali. Oh, jadi selain tinju juga ada Anggar? Ya, di Bahu itu kan banyak, ada tinju, ada Anggar, ada bulu tangkis juga. Tuh latihan di gedung Kelurahan Bahu. Nah, di sana anak-anak ini sudah dari bermacam-macam tempat untuk datang di situ. Jadi kalau ada generasi muda, anak-anak dari umur 10 tahun itu sudah ada di sana, sudah banyak. Nah, jadi tempatnya itu di Bahu. Kalau memang ada peminat-peminat yang ingin mau latihan Anggar, datang saja di Bahu dan kita menerima semua itu. Nah. Oke. Kalau untuk fasilitas yang disediakan, apakah sudah ya boleh dikatakan standar nasional atau mungkin sudah standar internasional? Kalau kita di klub memang baru standar inilah daerah lah. Siap, memang belum ada bantuan-bantuan dari mana klub kita ini sudah lama dan sudah mengeluarkan juara-juara nasional, juara-juara bahkan juara SEA Games pernah ada. Tapi ya itulah. Tapi kita tetap maju terus untuk membina generasi muda ini. Banyak sekali. Sebab seperti tadi disampaikan bahwa agar supaya generasi muda ini ada satu kegiatan yang positif. Jadi mereka akan melupakan hal-hal yang negatif. Kalau mereka latihan apa semua pulang paling tidur, sudah ada lagi pikir-pikir. Jadi itu tujuan pertama itu. Kedua, kalau mungkin ada yang berbakat-bakat yang memang betul-betul dia mau ingin itu, ya dia akan terjaring untuk menuju ke satu prestasi. Itu kira. Oke, jadi selama ini untuk khusus cabang olahraga Anggar ini sudah ada prestasi yang untuk mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga mungkin Indonesia di kancah-kancah internasional. Keluaran dari klub kita Panther itu sebanyak. Salah satu Richard, ada juga Cynthia Pua, ada juga lain yang sudah secara juara nasional dan pernah juara SEA Games juga. Itu medali-medali apa yang sudah berhasil ditoreh oleh atlet-atlet Panther ini, atlet Anggar di Panther? Bermacam-macam, ada medali emas lah, ada medali. Berarti prestasi membanggakan ini walaupun dengan peralatan yang seadanya, namun bisa menghasilkan atlet-atlet cabang olahraga khususnya di Anggar ini bisa meraih prestasi yang membanggakan baik di tingkat nasional, di PON,
dan juga di tingkat internasional seperti kalau tidak salah SEA Games ya yang Cynthia Bua itu. Ya, Itu medali emas. Oke, nah Pak Ostareda, peran dari pemerintah sendiri bagaimana? Sementara kan tadi Bapak menyampaikan bahwa klub Panther untuk cabang olahraga Anggar ini peralatan latihannya itu masih standar, ya dikatakan itu standar lokal, bukan standar nasional, tapi mampu untuk menciptakan atlet yang berskala nasional bahkan internasional. Nah, kalau dari peran pemerintah seperti apa saat ini? ya kalau sekarang itu baru-baru ini dari KONI ada memberikan bantuan peralatan latihan, jadi dalam bentuk peralatan alat anggar. Nah itu sangat-sangat berguna sekali bagi kita dalam rangka untuk persiapan, apalagi mempersiapkan tim PON bela diri ini. Jadi itu sudah ada bantuan dari pemerintah lewat KONI Provinsi Sulawesi Utara yang sudah membantu peralatan-peralatan anggar itu. Oke, kalau berarti tapi dalam artian fasilitas masih banyak juga yang dibutuhkan dan butuh bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun bisa kabupaten kota. Karena kan kalau informasi bahwa semua generasi muda yang cinta olahraga anggar itu dari manapun saja, dari kabupaten kota bisa berkumpul atau bisa latihan di situ. Berarti kan apalagi kalau saat ini, oke, boleh saya tanya Pak, sebagai PLT Ketua Pengprov IKASI Sulawesi Utara ini, saat ini berapa banyak klub anggar yang ada di Sulawesi Utara? Kalau klub itu kurang lebih ada, kalau kabupaten kota ini kok, kalau kita provinsi kita ini ke kabupaten kota kan, Iya. Pencap lah. Kalau klub itu bawa dari Pencap Manado, misalnya dia berapa klub, nah kalau kita di bawah Pencap kabupaten kota. Nah, dari kabupaten kota kemarin dah ikut itu ada 6 kabupaten kota yang ikut Porprov. Nah, di dalamnya ada klub-klubnya itu. Jadi ya boleh dikata banyak juga klub-klubnya. Nah ini yang nanti kita mau buat satu program agar supaya dari kita kompetisi kebanyakan ada antar klub antar kita, ada piala wali kota juga kita buat. Nah, itu untuk supaya kita banyak kompetisi yang dilakukan untuk anak-anak ini agar supaya mereka betah lah kalau latihan tempat kompetisi, ya itu menjadi satu kebosanan kan. Ya. Nah, apalagi kan yang terakhir itu tahun 2025 ya, itu kegiatan kejurnas kalau tidak salah anggar di Bitung itu, jadi POR. Oh, Di Gor Dua Saudara yang tahun lalu. Nah, kalau dengan adanya 6, berarti kan masih ada 9 lagi kabupaten kota yang belum memiliki pengurus cabang olahraga anggar. Nah ini berarti ini sebagai satu tantangan justru untuk Pengprov IKASI Sulawesi Utara. Nah, bagaimana untuk kedepannya? oleh sebab itu ke depan ini memang kita lagi membuat satu program, kalau boleh seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini kita harus buat pengurus agar supaya kompetisi nanti di dalam Porprov itu lebih kompetitif lah, lebih ramai lah. Dan itu cuma memang masalah-masalah di kabupaten kota itu, pertama masalah tenaga pelatih yang masih kurang, kedua gitu peralatan-peralatan yang memang harus diadakan, sebab ini tidak sama dengan cabang olahraga yang lain. Ini alat-alat ini boleh beli di toko-toko olahraga yang ada di Sulawesi Utara, sebab ini memang Dipesan langsung ya? pesan langsung. Ini yang menjadi kendala, kita lihat kendala di dalam pembinaan generasi di kabupaten kota itu. Oke. Tapi kita bagaimana upaya untuk membuat itu? Oke, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penanya ada lewat WhatsApp ini dari Oval di SEA. Pagi narasumber, anggar ini olahraga bela diri yang unik. Nah, untuk di Sulut, di mana saja klub anggar yang aktif? Terima kasih. Oke,
Mungkin di belakang oval ada, dan juga kami memberikan kesempatan kepada 3 pendengar untuk bisa berinteraksi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu sambil kita menunggu penelpon yang akan masuk, mungkin bisa ditanggapi Pak Os terkait dengan pertanyaan dari Oval Dicea. Ini di mana saja nih klub-klub anggar yang aktif? Itu tadi sudah disampaikan, kalau klub anggar yang aktif yang sekarang ini yang memang lagi jalan terus itu di Bahu, di Panter Bahu. Itu klub anggar yang memang aktif sudah lama itu memang. Jadi kalau mau ingin ikut bersama dalam kegiatan anggar ini, silakan datang ke Bahu. Di sana sudah ada juga pelatih-pelatih yang siap untuk merekrut, melatih. Oke, selain di Panter Bahu ini kan ditanya ini yang aktif di mana-mana saja. Nah, mungkin dari Pengprov bisa menyampaikan kabupaten kota mana. Tadi kan disampaikan tadi waktu kegiatan itu ada 6 yang aktif. Berarti masih 5. 1 Manado dengan 5 lain. Nah, ini 5 di mana? Ada juga di Tomohon, ada juga di Minahasa, Kabupaten Minahasa, ada di Bola Mongondo, Bolsel sana ada yang ikut kemarin, ada juga di Bitung, ada juga di Minahasa Utara. Minahasa Jadi Utara. sudah ada 6 kabupaten kota. Oke, berarti ini jadi tantangan ini 9. Nah, ini kedepannya ini untuk 9 kabupaten kota bagaimana? Kalau untuk program dari Pengprov dikasih Sulut. Nah, jadi saya sebagai PLT sebenarnya, PLT ya itu yang kita sekarang untuk inikan figur yang memang betul-betul ketua umum yang mau untuk memegang cabang olahraga ini, agar supaya kita boleh membuat satu program untuk mengadakan pengurus-pengurus di kabupaten-kabupaten kota yang belum ada, dan mereka sudah merespons untuk membuat satu pengurus di kabupaten kota itu. Cuma itulah yang harus kita ini dulu di dalam kepengurusan. Ini mungkin sudah ada bocoran ini siapa yang jadi kandidat untuk ketua IKASI Sulut. Jadi memang ada yang sudah kita gadang-gadangkan untuk menjadi, tapi kalau apakah betul kita bersedia, tapi kalau kita semua disampaikan sekarang mungkin kalau memang sudah fix ya. Oke, memang berarti untuk yang menjadi pengurus memang semua cabang olahraga berharap ini. Kalau kita juga pencinta bridge berharap memang orang yang menjadi ketuanya itu memang pencinta, penggila. Jangankan cuma pencinta, penggila. Nah, kalau dicaturkan ya sekarang ya Pak Gubernur kita ini memang bukan hanya pencinta tapi penggila catur. Nah, mungkin di cabang-cabang olahraga ya ada juga penggila-penggila yang lain. Kalau dulu kan sepak bola itu ada Mangindaan. Oke. Kita ke Bung Richard. Nah, ini tadi dari Pengprov mengatakan dan juga selaku ya mungkin pemilik tempat latihan klub anggar di Panter Bahu ini, fasilitas-fasilitas apa yang Anda lihat yang masih kurang, yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah agar supaya prestasi cabang olahraga di Sulawesi Utara ini bisa lebih menasional dan mendunia? Terima kasih. Kalau khusus cabur anggar, saya rasa masih kurang ya kalau di klub kita, karena klub kita sendiri itu mandiri, tidak ada dari yang masih kekurangan. Tentu saja kalau saya pribadi seperti baju anggar, seperti alat yang pedang, dan celana anggar, karena untuk cabur anggar tersendiri baju dan celana itu khusus, dia ndak bisa yang sembarang, karena dia ada yang namanya anti tusukan, dia tebal
Jadi itu yang saya rasa salah satu yang masih kurang. Kalau boleh tahu itu kalau untuk peralatan seperti baju, celana dan apa tuh namanya, floret, apa namanya itu, alatnya itu berapa harganya itu? Kalau soal harga sendiri, kalau khusus alat hanya peralatan pedangnya saja, kalau dia made in Jerman, tentu saja Jerman karena di sini tidak diproduksi itu, dia sekitar 5 jutaan ya, dia satu set. Ada juga yang made in Chinese, dia mungkin cuma 700 tapi tidak bagus dari kualitas, gampang patah. Kalau yang untuk baju itu, celana itu kan mesti yang sedikit tebal karena kan ada standarnya dia. itu berapa itu biasa? Kalau baju dia satu set baju sama celana sekitar, kalau merek yang Jerman dia 11 jutaan. Kalau yang dari Cina, made in China, mungkin dia hanya sekitar 1 atau 2 jutaan. Kalau untuk yang penutup muka itu yang masker. Kalau itu yang masker, kalau dari Jerman dia sekitaran 5 sampai 6 jutaan. Kalau dia Cina ya mungkin 1-2 jutaan. Nah, itu selama ini yang digunakan oleh atlet-atlet Anggar atau khususnya Richard ini menggunakan produk mana? Kalau sekarang mungkin yang Cina karena yang penting ada dulu karena itu sangat-sangat membantu untuk kita latihan. Kalau mungkin kalau semua pakai yang merek yang mahal mungkin belum. Oke, kalau waktu ini kan Bung Richard ini kan atlet Anggar nasional ya. Nah, itu menggunakan peralatan sendiri atau menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah? Dalam ini KONI. Kalau kebetulan kita waktu ikut SEA Games kemarin itu dapat pembagian dari KONI pusat atau mungkin Menpora. Jadi dapat yang standar internasionalnya. Itu yang dari Jerman itu? Iya, yang dari Jerman. Tapi kalau untuk latihan kita pakai yang Cina karena cuma khusus latihan. Kalau bertanding kita pakai yang itu made in Jerman. Itu dibawa pulang ke? Bawa pulang, dikasih pribadi. Dikasih pribadi. Oke. Berarti ini perlu juga ada perhatian serius dari pemerintah khususnya Provinsi Sulawesi Utara, mungkin lewat KONI dan terlebih khusus lewat Pengprov IKASI Sulawesi Utara untuk bisa menyediakan peralatan-peralatan yang memang ya boleh dikatakan profesionalisme. Karena kan dilihat dari prestasi yang ada untuk atlet-atlet Anggar, ya Sulawesi Utara ini sudah ada beberapa yang berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan tidak hanya untuk Provinsi Sulawesi Utara, tetapi juga di kancah internasional. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, mungkin ke depan atau mungkin sudah ada terobosan-terobosan baru dari Pengprov IKASI Sulawesi Utara untuk mungkin ke Dinas Olahraga atau mungkin ke pemerintah daerah, dalam ini mungkin Pak Gubernur, untuk bisa memberikan perhatian lah untuk cabang olahraga Anggar ini. Ya, memang kalau kita ingin agar supaya Anggar ini kembali ke seperti tahun-tahun yang lalu. Sebab Anggar ini pernah juara umum di PON 2004, juara umum itu, 4 medali emas itu, dan setiap PON itu ada. Tetapi jelang waktu ke belakang ini menurun sebab ya itu mungkin dalam persiapan dan juga organisasinya. Nah, itu yang harus kita benahi, terutama tadi masalah-masalah perlengkapan itu. Sebab yang kekurangan kita tuh perlengkapan itu yang membuat kita tidak maksimal di dalam kita melaksanakan itu. Sebab kalau memang pemain-pemain nasional seperti Richard dan ada Sendiapo juga dan ada yang lain, itu harus memang memakai peralatan yang memang sudah memang taraf internasional. Sebab beda kalau kita pakai yang memang yang dipakai di taraf internasional dengan yang buatan-buatan seperti China, itu beda.
dia punya sama aja orang pegang kalau pistol itu beda. Kalau dan masing-masing itu ada setelannya sendiri. Oleh sebab itu memang itu harus menyatu peralatan itu dengan ininya sendiri, atlet itu. Oleh sebab itu harus pakai senjata alat peralatan itu yang memang betul-betul taraf yang internasional agar supaya kalau di nasional SEA Games dan selebihnya di luar sana dia bisa pakai kalau peralatan yang bukan buatan Jerman itu. Sebab itu standar memang yang harus dipakai. Nah, kalau kita di lokal ini kita boleh pakai buatan China. Sebab mengingat murah dan itu, tapi nanti itu membuat kita nyada maksimal dalam Itu gunakan dana sendiri itu untuk beli peralatan-peralatan. Nah, kalau kita ada kegiatan-kegiatan macam PON, macam itu dibeli oleh pemerintah lewat KONI kan. Itu ada untuk persiapan-persiapan khusus lah. Oh, berarti ini bantuan-bantuan ini nanti kalau ada pertandingan lah untuk nanti bawa nama daerah baru pemerintah turun tangan. Kalau cuman untuk pengembangan lainnya itu di daerah nanti. Itu kalau rupa klub ini kita gimana untuk kalau ada bantuan ya syukurlah. Tapi bagaimana kita untuk mencari sponsor-sponsor juga agar supaya bisa berjalan lah. Oke, pendengar ini mau menarik di tengah upaya pemerintah untuk mengangkat potensi olahraga yang ada baik di daerah maupun di pusat ya. Banyak kendala-kendala yang dialami oleh atlet maupun juga klub-klub untuk bisa mensupport program dari pemerintah. Nah, tentunya ini harus ada perhatian serius. Namun sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, kita akan ikuti yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh mau bikin kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Bagi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado masih dalam program Sulut Bicara dengan topik cabur anggar Sulut menuju PON Bela Diri 2026. Tadi Anda sudah dengarkan berbagai tantangan dan juga persiapan yang sudah dilakukan oleh Pengprov IKASI Sulawesi Utara dan juga atlet-atlet
Sulawesi Utara yang akan nantinya berlaga di PON Bela Diri 2026 yang tahun ini Sulawesi Utara khususnya Kota Manado menjadi tuan rumah penyelenggara. Nah, persiapan-persiapan ini tentunya perlu lebih dimaksimalkan, apalagi seperti disampaikan tadi, di tengah keterbatasan peralatan yang ada, namun optimisme dari Pengprov IKASI Sulawesi Utara untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PON Bela Diri 2026 ini tetap optimis untuk memberikan yang terbaik bagi nama daerah Provinsi Sulawesi Utara. Oke, pendengar, kita ke Pak Os Tarega selaku PLT Ketua Pengprov IKASI Sulawesi Utara. Nah, setelah berbagai prestasi yang telah diraih, khususnya pada 2004 ya, Sulawesi Utara bisa meraih medali emas untuk kategori bergu. Keseluruhan. Keseluruhan untuk cabang olahraga khusus Anggar. Nah, juara umum. Oke, ini sangat membanggakan. Nah, kalau untuk berarti kan sudah 22 tahun atau 21 tahun nih, sekarang 2026. Nah, dari rentang 2004 sampai 2006 ini, Anggar itu prestasi apa? Selain ada kan juga SEA Games. Nah, untuk di PON bagaimana prestasinya? Itu dari 2004 itu kita juara, baru 2008 itu sampai 2012 itu masih ada medali, tapi mulai agak menurun. Dengan satu dan lain hal mungkin itu ada sesuatu. Nah, ini perlu kita evaluasi sebab 2004 puncaknya dari prestasi Anggar di Indonesia. Itu kalau PON itu berarti itu salah satu perhelatan yang besar, yang memang nasional, yang semua kekuatan itu ada di PON persiapannya. Nah, kita boleh keluar sebagai juara umum pada waktu 2004. Tapi begitu dia turun 2008, dia menurun. 2012 menurun sampai saat ini. Nah, ini banyak hal yang terjadi di dalam organisasi Anggar ini. Yaitu mungkin harus kita benahi apa yang menjadi permasalahannya di situ. Sehingga kita dari tadinya bisa menguasai, tapi setelah di belakang ini kita bisa menurun. Nah, ini kita bisa evaluasi, dan saya sebagai pelaku Anggar sudah kurang lebih hampir 40 tahun lebih ini, dan pernah jadi atlet juga, jadi pelatih nasional untuk SEA Games dan kejuaraan-kejuaraan dunia di luar itu. Nah, ini sangat menyayangkan Anggar Sulawesi Utara ini yang potensinya besar sekali, tetapi kenapa ini perlu kita evaluasi masalah-masalah ini, masalah organisasi lah, masalah hal-hal lain, saya kira itu. Oke, Pak Os, ini seperti PON Bela Diri 2026 yang di Manado, ini kan sudah makin dekat. Nah, selain target yang akan dicapai, daerah-daerah mana saja yang menjadi saingan untuk Sulawesi Utara? Dan sebelum dijawab ini, kita akan menanggapi ini pertanyaan dari Ray C29 dari YouTube. Apakah suka duka dalam berlatih Anggar, dan apa kesulitan utama ketika kita ingin mendalami teknik olahraga Anggar ini? Karena setahu saya ini olahraga mahal. Terima kasih. Jadi kita jawab dulu ini pertanyaan dari Ray ini. Ya, suka duka untuk jadi pelatih. Saya jadi pelatih itu sudah cukup lama, dan memang Anggar ini beda dengan cabang-cabang yang lain. Mungkin saya pelatih atlet-atlet itu dari dulu itu tidak ada pungut kontribusi, dan tidak ada istilahnya ada dana iuran yang itu. Cuma kita memang ingin latihan anak-anak yang punya potensial untuk mereka boleh maju. Suka duga aja. Ya, sukanya
kalau memang mereka itu bisa mencapai prestasi dan bisa berhasil, itu kesukaan dari pelatih itu memang luar biasa. Nah, dukanya tadi, bagaimana kita membuat atlet itu bisa maju, bisa juara dengan tidak mempunyai suatu fasilitas yang memadai, dan kedua tidak ada income yang memadai juga. Nah, jadi ini dia duga. Tetapi ini satu keinginan, kalau saya ini satu keinginan untuk memajukan anak generasi untuk maju ke dalam olahraga agar supaya mereka boleh ada prestasi. Kira itu. Oke. Informasi selain PON Anggar ini juga akan ada kejurnas Anggar. Apa benar itu? Ya, jadi ini PON. Saya juga kebetulan sebagai pengurus PB IKASI, pengurus pusat, dan ini menjadi satu ajang juga program dari PB pusat, IKASI pusat untuk PON bela diri ini menjadi satu ajang juga kejuaraan nasional, digabungkan jadi satu. Agar supaya kalau memang digabungkan jadi satu itu, semua anggota Anggar di seluruh Indonesia ini memang harus ambil bagian di sini. Jadi memang banyak ya. Oke. Benar, kami masih memberikan Anda kesempatan untuk bisa berinteraksi mengingat waktu. Jadi kita menunggu satu lagi penanya mungkin, atau mungkin dari tanggapan lewat YouTube maupun WhatsApp di Pro 1 RRI Manado. Oke, karena sudah tidak ada lagi, kita akan masuk ke closing statement. Oke, kita ke Pak Os Tarega selaku PLT Ketua Pengprov IKASI Sulawesi Utara. Mungkin apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan cabang olahraga Anggar Sulawesi Utara? Silakan. Saya menyampaikan kepada para atlet-atlet yang sudah lama, yang sudah pensiun dari atlet, itu kita marilah bersama-sama kita membangun Anggar Sulawesi Utara ini untuk memajukan kembali kepada masa-masa yang lalu, kejayaan yang lalu. Kita lupakan semua masalah-masalah yang pernah terjadi, keselisihan, perdebatan apa semua, dan kita mari satu untuk membangun Anggar Sulawesi Utara untuk maju ke depan. Oke. Ke Bung Richard silakan untuk closing statement, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Dalam waktu dekat kita akan bertanding di PON bela diri di Kota Manado yang menjadi tuan rumah. Kalau bisa masyarakat rakyat Sulawesi datang mendukung kita di sana. Tentu saja dukungan itu sangat-sangat berarti untuk atlet-atlet yang akan bertanding untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, baik pendengar, demikian dialog Sulut bicara dengan topik cabang olahraga Anggar Sulut menuju PON bela diri 2006 dengan kedua narasumber kita, yakni Pak Os Tarega selaku PLT Ketua Pengprov IKASI Sulawesi Utara, dan juga Bung Richard Tarega selaku atlet nasional Anggar Sulawesi Utara. Kiranya apa yang telah kita dengarkan tadi, baik itu permasalahan yang ada maupun upaya dari Pengprov dan juga para atlet untuk bisa mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional terus dilakukan meskipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Dan tentunya kita berharap di PON bela diri 2026 ini cabang olahraga Anggar akan kembali berkibar, membawa harum nama Sulawesi Utara seperti di tahun 2004 yang lalu. Oke, terima kasih buat Pak Os Tarega dan juga Bung Richard Tarega yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado untuk bisa menjadi narasumber. Terima kasih, dan juga kepada pendengar kami mengucapkan banyak terima kasih, dan saya Rui Pesak dan seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan penyiar di studio.
Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai